Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembelajaran ekonomi kelas 12 ya. Seperti yang pernah disinggung di pertemuan pertama bahwa khusus kelas 12 ini kita sudah mulai masuk ke materi yang bernama akuntansi. Ya, jadi gambarannya mengenai siklus ataupun proses penyusunan laporan keuangan. Baik, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan materinya ya. Materinya adalah tentang persamaan dasar akuntansi. Adapun kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, diharapkan nantinya kalian dapat mendeskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi, kemudian dapat menyajikan persamaan dasar akuntansi. Baik, langsung saja kita langsung ke materi pokok pembahasan dari persamaan dasar akuntansi. Ya. Oke, konsep yang pertama yang perlu kalian ingat selalu ya di dalam pencatatan akuntansi ini adalah mengenai prinsip. Prinsip akuntansi yang dikenal adalah prinsip keseimbangan atau istilahnya adalah prinsip balance. Ya, balance antara apa? Ya, keseimbangan antara aktiva dengan pasiva. Jadi ada nama istilah di dalam akuntansi yaitu balance antara aktiva dengan pasiva. Aktiva itu terdiri dari harta. Nah, ini keterangannya ya. Harta. Pasiva terdiri dari utang dan modal. Jadi, bentuk persamaan sederhana yang dikenal di sini adalah aktiva sama dengan pasiva, harta sama dengan utang plus modal, yaitu HUM. Nah, kemudian di sini ada istilah yang bernama debit kredit. Ya, ini untuk penamaan posisi atau penempatan ya. Jadi untuk aktiva normalnya ditempatkan di posisi sebelah debit dan untuk pasiva penempatan posisi di sebelah kredit. Kemudian pada akhirnya untuk rumusan bentuk persamaannya yang kita pakai selalu yang lebih lengkap yang ini ya. Di mana aktiva terdiri dari harta dan beban, pasiva terdiri dari utang, modal, dan pendapatan. Nah, kenapa pada akhirnya masuk nih unsur pendapatan dan beban? Karena setelah diketahui bahwa adanya kegiatan operasional perusahaan itu dapat dinilai kinerja baik buruknya perusahaan dari selisih laba ruginya, yaitu diperoleh dari pendapatan dan beban. Jadi yang kita gunakan yang ini ya. Aktiva terdiri dari harta beban, pasiva terdiri dari utang, modal, pendapatan. Nah, kemudian dapatlah dirangkum bahwa jenis akun ya terdiri dari 5 induk akun besar, yaitu harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian untuk di sini ada keterangan mengenai plus minus atau penambahan dan pengurangan saldo. Ya, bagaimana di sini untuk cara membaca tabelnya? Di sini jika ada transaksi yang berkaitan dengan penambahan harta, maka dari itu posisi penempatannya ya ditaruh di sebelah kredit, dan jika ada pengurangan harta maka posisinya penempatannya di sebelah kredit. Ini biasanya berkaitan dengan penjurnalan ya, yang merupakan tahapan awal setelah di materi bab ini tentang penjurnalan debit kredit. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai akun yang mempengaruhi modal. Kenapa untuk modal ini lebih diperjelas? Karena di dalam persamaan dasar akuntansi dibutuhkan ya yang di dalam tabel nanti yang kita buat itu hanya tercantum 3 akun induk saja. Ya, akun besar ini saja, yaitu HUM saja, harta, utang, modal, ya, yang menjadi bentuk persamaan dasar. Kemudian pendapatan bebannya masuk tidak? Tetap masuk. Masuknya kemana? Dia masuknya menginduk. Ya, masuknya kita masukkan transaksi yang berkaitan dengan pendapatan beban ke akun atau di dalam kolom modal. Nah, kalau yang menambah modal itu transaksi yang berkaitan dengan setoran awal modal dan pendapatan, dan yang mengurangi modal ada prive dan beban. Apa itu prive? Prive itu berkaitan dengan penarikan untuk keperluan pribadi. Jadi si pemilik menarik kas uang tunai untuk keperluan pribadi itu disebut istilahnya prive. Oke, dapat dipahami ya?
Nah, tadi kan sudah disebutkan nih ada 5 induk akun besar. Kemudian apa sih dari 5 jenis induk akun ini serta contoh-contoh transaksi yang berkaitan dengan akun tersebut? Yuk kita bahas lebih rinci lagi mengenai pengelompokan akun. Ya, tadi dari 5 akun ternyata dia digolongkan lagi, dikelompokkan sesuai dengan jenis akunnya. Ya, di sini dibedakan menjadi 2 jenis. Ada namanya akun real dan juga akun nominal. Akun real adalah akun yang berkaitan dengan kekayaan atau posisi harta kekayaan perusahaan. Kalau nominal yang berkaitan dengan posisi kinerja perusahaan baik buruknya. Ya, kalau akun real kekayaan perusahaan bisa dilihat yang terdiri dari 3 jenis akun ya, ada harta, utang, modal. Jadi akun real rumusannya adalah HUM. Kalau nominal rumusannya PB, yaitu terdiri dari pendapatan dan beban. Selisih pendapatan beban kan kita jadi bisa mengetahui laba rugi perusahaan kinerjanya. Ya. Kemudian dirinci lagi, di dalam akun harta jenis-jenisnya dibagi menjadi 2. Ini menjadi yang inti ya, sebenarnya tidak hanya harta lancar dan harta tetap. Di sini ada harta contohnya harta tidak terlihat ya, seperti goodwill, nama baik perusahaan, brand, merek, dan lain-lain. Yang saya sebutkan di dalam akun harta ini yang pokok saja. Di mana tadi akun harta terbagi menjadi 2, ada harta lancar, harta tetap. Untuk membedakan harta lancar, harta tetap, ini dilihat dari masa manfaat dari pemakaian harta tersebut dan juga intensitasnya, sering atau tidaknya ya menggunakan harta tersebut. Kalau harta lancar adalah yang umur ekonomis masa manfaatnya kurang dari 1 tahun dan sering dipakai, sifatnya pun cepat habis. Kalau harta tetap yang lebih dari 1 tahun masa manfaatnya, ini tidak cepat habis dan bisa dipakai berulang-ulang. Karena dia lebih lama, maka dari itu di dalam harta tetap nanti ada namanya masa penyusutan ya, pengurangan nilai. Dan untuk harta tetap pun masih bisa diperjualbelikan asal sebelum umur ekonomisnya habis. Nah, untuk contoh dari harta lancar ada kas, piutang, perlengkapan, persekot asuransi, dan lain-lain. Persekot itu berkaitan dengan yang dibayar di awal, dibayar di muka ya. Kemudian kalau untuk harta tetap, tadi yang lebih dari 1 tahun masa manfaatnya ada gedung, tanah, peralatan, dan mesin, dan lain-lain. Kemudian utang terbagi menjadi 2, jangka pendek dan jangka panjang juga dilihat dari masa manfaatnya dan pengembalian pinjaman tersebut serta besar kecilnya jumlah pinjaman. Kalau biasanya jumlah pinjamannya lebih kecil, ini masuk ke jangka pendek, pengembaliannya pun lebih cepat ya, ini kurang dari 1 tahun harus dikembalikan seperti utang ke vendor, utang usaha, utang bank, wesel bayar, dan lain-lain. Kalau utang jangka panjang itu lebih dari 1 tahun, dananya lebih besar berkaitan dengan pasar modal ya, dana jangka panjang seperti obligasi, saham, hipotek, dan lain-lain. Oke, paham ya? Berikutnya akun modal. Akun modal ada modal sendiri, modal pinjaman. Akun nominal ini pendapatan dan beban. Baik, itu saja untuk poin-poin penting di dalam materi mengenai persamaan dasar akuntansi. Nah, berikutnya kita akan mencoba pemahaman dari yang telah tadi saya sampaikan ke dalam aplikasi penerapan pencatatan persamaan dasar akuntansi ya. Nanti kita akan coba latihan soalnya seperti soal yang berikut saya tampilkan ya. Untuk jawabannya, bagaimana cara dan langkah-langkah di dalam pencatatan persamaan dasar akuntansinya akan saya sampaikan di video berikutnya ya. Oke, jangan lupa untuk saksikan di video selanjutnya.
Itu saja untuk pemaparan materinya. Kita lanjutkan nanti di video penjelasan mengenai latihan soal ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.